Selamat sore semua. Saat ini kita akan masuk dalam materi pertemuan ketiga, yaitu kebijakan keamanan informasi dalam mata kuliah ethical hacking. Penggunaan teknologi informasi pada dasarnya harus dikelola sedemikian rupa sehingga memberi manfaat sebesar-besarnya dengan kemungkinan risiko yang rendah. Nah, komponen dari perencanaan keamanan meliputi kebijakan, standar dan prosedur keamanan informasi atau policy, kontrol pengelolaan sumber daya manusia dan keamanan informasi, dan kontrol teknologi keamanan informasi atau teknologi. Itu menurut Anne Albon tahun 2009. Nah, seperti kita lihat bahwa salah satu komponen dari rencana keamanan itu meliputi kebijakan. Seperti apa kira-kira kebijakan keamanan informasi? Jika didefinisikan, kebijakan merupakan sebuah rencana, tindakan untuk menangani masalah keamanan informasi, atau satu set peraturan untuk mempertahankan kondisi atau tingkat keamanan informasi tertentu. Biasa ada tingkatan-tingkatan atau ada dokumen yang harus dibuat atau direncanakan oleh suatu perusahaan. Memang ada beberapa standar yang bisa digunakan seperti ISO atau COBIT atau ITIL. Itu yang berbagai macam standar keamanan informasi. Nah, tapi kita lihat pengertiannya secara umum dulu. Kebijakan ini nanti kemudian didokumentasikan sebagai panduan untuk melindungi informasi dari ancaman keamanan informasi yang meliputi ketiga aspek utama dari keamanan, prinsip keamanan informasi sendiri, yaitu kerahasiaan, confidentiality, keutuhan atau integrity, dan ketersediaan atau availability, dan mengurangi dampak dari terjadinya insiden keamanan yang dapat mengganggu ketiga komponen keamanan ini. Nah, kita lihat selanjutnya untuk hierarki kebijakan, standar, pedoman, prosedur, dan praktek kebijakan. Nah, pada dasarnya ada hierarki dalam perancangan suatu kebijakan. Policies atau kebijakan merupakan sanctions by organization most senior management. Nah, suatu policy atau kebijakan itu biasanya sanctioned by organizational most senior management, artinya sudah disetujui oleh biasanya manajemen paling senior dalam suatu organisasi. Jadi ketika kita melihat hierarki ini, sebenarnya policies itu akan bisa saja berbeda implementasinya dan standar yang digunakan untuk setiap organisasi. Berdasarkan policies tersebut, kemudian akan dibentuk suatu standar. Nah, build from standar itu merupakan dokumen yang terbentuk dari kebijakan itu sendiri. Required that policies mesti established first. Jadi harus ada kebijakan yang ditentukan terlebih dahulu. Baru kemudian berdasarkan standar tersebut ada detail stepnya yang lebih praktis untuk langkah-langkah pelaksananya seperti apa, berupa dokumen praktek di sini atau panduan praktisnya, pedomannya atau guidelines-nya, dan beberapa prosedur yang harus dilakukan. Nah, pengertiannya seperti ini. Kebijakan merupakan semua informasi bisnis yang harus dilindungi saat transfer data. Semua informasi bisnis harus dilindungi saat transfer data. Jadi tujuan dari kebijakan ini sendiri bahwa semua aset pada dasarnya, informasi bisnis yang dimaksud merupakan aset yang harus dilindungi ketika melakukan pertukaran informasi. Sedangkan standar itu bertujuan untuk yang informasi yang sensitif harus terenkripsi saat melakukan transfer data dengan metode tertentu. Sedangkan pedoman menjelaskan cara terbaik untuk melakukan atau merekam transfer data sensitif dan menyediakan template untuk mencatat proses transfer tersebut. Prosedur dapat berisi instruksi langkah demi langkah melakukan transfer data terenkripsi dan memastikan kepatuhan dengan kebijakan standar dan pedoman terkait. Langkah praktisnya bisa dimasukkan dalam pedoman praktis. Kira-kira seperti itu untuk perbedaan setiap dokumen dan tujuan dari masing-masing dokumen tersebut. Nah, kira-kira seperti ini untuk hierarki kebijakan. Policies misalnya akses ke sumber data, ke sumber daya jaringan akan diberikan melalui user ID dan password yang unik. Jadi ada user access control di sini. Sedangkan standarnya misalnya harus passwordnya atau user ID-nya memiliki karakter yang unik, atau passwordnya itu minimal 8 karakter. Nah, untuk guidelines atau lebih praktisnya lagi, kira-kira contohnya seperti ini. Password harus mengandung salah satu
non alpha atau salah satu dan tidak ditemukan dalam kamus atau memiliki karakter special karakter, kira-kira seperti itu untuk perbedaannya. Nah, jadi misalnya seperti kebijakan dalam pemerintah itu biasanya ada misalnya policy atau kebijakan untuk akses kontrol atau untuk user ID. Nah, dalam akses kontrol itu juga ada standarnya. Nah, standarnya itu biasanya ada untuk autentikasinya seperti apa atau konstruksi dari passwordnya kira-kira seperti apa. Baru kemudian ada guidelines untuk pembentukan password di bawah password constructor standard. Kira-kira seperti itu. Nah, kalau untuk user ID policy misalnya ada standar untuk penamaan user ID, misalnya berdasarkan diambil nama pertama saja, nama kedua kependekannya seperti itu. Misalnya Gladly C, Rorim Pandey, @Unima seperti itu, atau Olivia Kembuan, nah kira-kira ada kebijakan-kebijakan yang harus diatur. Nah, itu merupakan standar yang harus dilakukan. Untuk lebih teknisnya bisa dokumen turunannya bisa berupa domain guidelines atau prosedur atau panduan praktis. Nah, untuk kategori keamanan informasi itu sendiri itu ada 3 kategori yang umum, yaitu yang pertama Enterprise Information Security Policy atau ISP. Kemudian ada issue specific security policy atau ISP dan system specific policy atau SSP. Kita akan lihat perbedaan dari ketiganya. Jadi Enterprise Information Security Policy ini menentukan kebijakan keamanan informasi pada setiap organisasi dan menciptakan kondisi keamanan informasi di setiap bagian organisasi. Jadi untuk setiap divisi itu harus diterapkan tentu saja kebijakan keamanan. Walaupun ada kebijakan yang berlaku secara umum dan ada yang memang cuman kebijakan yang berlaku pada setiap masing-masing divisi memiliki kebijakan masing-masing yang khusus maksudnya. Kemudian tujuannya menetapkan arah strategi jangkauan dan sifat dalam berbagai area keamanan informasi. Arah strateginya nanti kira-kira seperti apa? Tujuan dari kebijakan ini untuk apa? Jangkauannya sampai di mana? Kemudian teknisnya nanti kira-kira seperti apa? Kira-kira seperti itu. Sama kayak pengaturan user ID tadi ya, kira-kira seperti itu. Tujuannya untuk apa? Agar tentu saja tidak arah strategisnya tentu keamanan akses ya untuk autentikasi. Kemudian jangkauannya tentu secara menyeluruh misalnya, dan sifatnya ya bisa ditentukan misalnya untuk periode pergantian atau ada beberapa kebijakan tertentu yang menyangkut yang terkait penggunaannya berapa lama dan lain sebagainya misalnya. Kira-kira seperti itu untuk penggambarannya. Jadi menugaskan tanggung jawab untuk berbagai area keamanan informasi. Itu sifat-sifat dari Enterprise Information Security Policy. Contohnya misalnya kebijakan perlindungan data, informasi harus dilindungi dari berbagai sisi kerahasiaan, integritas, dan ketersediaannya. Informasi perusahaan harus digunakan hanya untuk tujuan bisnis dan diautorisasi dengan jelas oleh manajemen. Biasanya yang otomatis kalau polisi itu dari tingkatan atas sampai praktisnya ke bagian bawahnya untuk karyawan, seperti itu. Biasa kan ada tingkatan-tingkatan, ada hierarki dalam suatu perusahaan, tapi tetap kebijakan itu biasanya berlaku sampai ke level bawah, walaupun yang mengambil kebijakan adalah level senior manager dan lain sebagainya. Ada pihak-pihak yang terlibat di situ. Atau kebijakan SDM. Jadi kebijakan terkait SDM-nya kira-kira seperti apa? Apakah ada regulasi untuk pergantian pegawai atau nantinya kira-kira untuk peraturan untuk autentikasi user atau mendapatkan akses ke sistem seperti apa, itu bisa diatur dalam policy ini. Jadi yang benar-benar diterapkan dalam suatu enterprise atau perusahaan instansi secara khusus. Nah, atau terkait dengan business continuity plan atau BCP. Nah, seperti apa misalnya untuk manajemen resikonya seperti itu. Nah, atau aturan terkait compliance, misalnya legal compliance ya untuk kepatuhan terhadap hukum. Nah, itu artinya sebenarnya aturan-aturan atau kebijakan yang ada pada suatu instansi atau perusahaan. Itu tergolong atau termasuk dalam Enterprise Security Information Security Policy. Nah, kategori yang kedua yaitu Issue Specific Security Policy atau ISSP. Sebuah peraturan yang menjelaskan perilaku yang dapat diterima dan tidak dapat diterima dari segi keamanan informasi pada setiap teknologi yang digunakan. Misalnya
email atau penggunaan internet. Jadi dia lebih rinci kepada isu-isu strategis tertentu. Jadi dalam penggunaannya kira-kira seperti apa. Jadi tidak per perusahaan berdasarkan kebijakan yang diterapkan per perusahaan berdasarkan divisi atau kebutuhannya, tapi ini benar-benar untuk misalnya dalam penggunaannya seperti apa. Menyediakan secara rinci petunjuk dan sasaran untuk menginstruksikan organisasi di dalam penggunaan sistem teknologi yang aman dan dipakai untuk melindungi staf dan organisasi dari inefisiensi. Jadi tujuannya adalah mencapai efisiensi dalam pekerjaan itu sendiri. Nah, contohnya misalnya dalam penggunaan email, kira-kira seperti apa? Tujuannya untuk seperti apa, policy dalam penggunaan email kan harus ditentukan, tidak boleh sembarang untuk melakukan spam dan lain sebagainya. Jadi harus dikontrol, dimonitoring untuk kebijakan penggunaannya. Kemudian untuk penggunaan internet dan akses website misalnya, kalau yang tadi dia spesifik misalnya untuk pengaturan jamnya harus seperti apa, kalau di sini isu strategisnya untuk penggunaannya bisa misalnya untuk membuka situs-situs tertentu harus sesudah jam kerja seperti itu, atau tidak bisa membuka situs-situs tertentu yang memang dilarang seperti itu, tidak sesuai standar. Nah, itu bisa dilakukan termasuk dalam isu spesifik security policy. Atau penggunaan peralatan pribadi untuk akses jaringan di komputer tidak diperbolehkan, atau konfigurasi minimum harus tetap diterapkan untuk melindungi komputer kita dari malware misalnya, otomatis harus ada antivirus terinstall pada setiap komputer karyawan, kira-kira seperti itu. Dan larangan untuk melakukan hacking dan lain sebagainya, atau tindakan ilegal dalam jaringan perkantoran itu sendiri atau instansi. Itu bisa termasuk dalam isu spesifik security policies. Nah, selanjutnya kategori selanjutnya yaitu System Specific Policy atau SSP. Ini merupakan pengendali konfigurasi penggunaan perangkat dan teknologi secara teknis atau manajerial. Boleh sering diciptakan untuk fungsi sebagai standar atau prosedur untuk digunakan ketika melakukan konfigurasi atau pemeliharaan sistem. Jadi kalau yang tadi isunya lebih ke isunya ya, kita bicaranya untuk misalnya penggunaan email dan lain sebagainya. Kalau sistem spesifik lebih ke memang ke teknisnya, misalnya untuk desktop policy seperti apa, atau Windows password policy tidak bisa diganti misalnya atau harus diketahui oleh manajer misalnya, sehingga bisa diakses oleh siapa saja, atau access control list-nya seperti apa. Nah, configuration rules-nya harus bisa dikonfigurasi oleh siapa saja, seperti apa konfigurasinya, seperti itu. Nah, kalau itu yang termasuk dalam sistem spesifik policy. Jadi secara spesifik, secara teknis untuk diimplementasikan kepada sistem seperti apa. Nah, untuk kira-kira seperti itu untuk kebijakan keamanan informasi. Jika ada pertanyaan nanti bisa melalui forum. Terima kasih.